Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan semua, sehobi dalam beternak ayam kampung khususnya. Pas bertepatan saya mengupload video ini di saat sore hari, bersama dengan pemberian pakan pada sore hari ayam yang saya ternakan. Rekan-rekan semuanya, sebelumnya saya perkenalkan ya, saya adalah peternak yang sudah cukup lumayan lama mungkin berkecimpung di ayam kampung, karena memang hobi saya adalah beternak ayam kampung. Saya mulai beternak di tahun 2018, lebih kurang sudah berjalan 3 tahun. Awal mula saya beternak ya, yaitu ada 3 ekor indukan dan 1 pejantan. Sebelum berlanjut video ini, sedikit ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya di dalam beternak yang sangat-sangat perlu kita perhatikan ya, khususnya bagi pemula, yang terutama yaitu lokasi kandang. Lokasi kandang sebaiknya di tanah yang agak tinggi ya, terhindar dari banjir itu sebaiknya. Kalau memang mungkin tidak memungkinkan ya, apabila mungkin terkena hujan bisa banjir ya, mungkin kita cari alternatif yang mungkin kita timbun biar supaya tinggi, atau mungkin tidak juga bisa kita timbun ya, kita harus membuat kandang yaitu kandang yang pakai lantai ya, jadi agak tinggi daripada tanah. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu bakal induk yang kita jadikan untuk indukan, itu kita pilih yang mungkin agak bagus ya, postur tubuhnya, dan pejantannya juga mungkin yang agak lumayan ya, besar atau bagus dan sehat. Yang ketiga yang perlu juga kita pikirkan itu untuk pakan ya, karena selama saya beternak, pakan ini yang merupakan hal yang sangat penting ya, hal yang sangat penting. Jadi untuk pakan ini perlu kita pikirkan dahulu. Dan berikutnya juga waktu yang kita harus fokus ya, dikarenakan peternak ini mungkin kita akan berharap makin lama semakin banyak hasilnya ayam ya, maksud saya gitu. Jadi selanjutnya yang akan saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman yang saya peroleh ya, dari awal mula saya beternak ayam kampung sampai hingga saat ini. Jadi ada beberapa kendala, walaupun saya sudah berjalan 3 tahun, tapi baru-baru ini saya menghadapi kendala, yaitu ayam saya yang boleh dikatakan cukup lumayan banyak terserang penyakit yang mendadak ya, penyakit yang tiba-tiba. Dari satu yang mati bisa menular ke yang lain, sehingga lebih kurang hampir 100-an dan tidak bisa saya selamatkan. Apapun itu yang saya berikan, obat-obatan juga tidak mempan, tetap mati. Yang dapat saya jual ya sekitar 10 ekoran, dan sisanya yang masih sehat belum sempat kena sakit saya potong, dan kemudian saya bagikan ke tetangga, dan ada juga yang saya konsumsi sendiri. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu, ini sebagai pengalaman saya ya. Yang pertama dikarenakan sudah banyak, dan sifatnya beternak ini yang saya lakukanlah untuk sambilan, karena profesi saya sebagai pekerja di perusahaan swasta. Jadi saya dapat lakukan untuk mengurus ayam ini di saat hari libur, Sabtu Minggu, itu pun pas kebetulan tidak ada kerja. Dan pulang kerja saya jam-jam 5, jadi menjelang sore itulah saya buat kesempatan untuk
mengurus ayam saya. Nah, jadi karena waktu kurang untuk mengurus, jadi pakan yang saya sediakan berkurang karena kalau saya mengharapkan pakan beli, jadi untuk timbal baliknya saya belum dapat. Maka saya cari alternatif untuk mencari pakan tambahan. Jadi saya cari pakan tambahan, yaitu sayur-sayur sortiran dari pasar, saya kumpulkan, kemudian saya berikan. Nah, jadi ada cerita ya. Sewaktu awal saya pelihara dari 3 ekor berkembang menjadi 12, kemudian berkembang lagi sampailah ke 50, saya masih punya kesempatan waktu. Sekarang saya dibantu oleh istri saya. Pakan sayur dari pasar itu saya rebus ya, saya rajang-rajang, kemudian saya rebus. Setelah saya rebus, kemudian ya saya dinginkan, saya campur sama dedak, pur, kemudian saya kasih pakan. Alhamdulillah selama 2 tahun itu tetangga yang punya ayam pada mati semua, ya saya alhamdulillah tidak apa-apa ya, selamat ya. Jadi sehat-sehat. Begitu masuk tahun ketiga, karena bertambah banyak sampailah ke 130-an ekor, ya 130-an ekor. Kemudian kandangnya saya bagi-bagi, kandang ada yang sifatnya umbaran, ada yang pakai lantai. Nah itu jadi agak kurang fokus. Maksud saya kurang fokus ini tidak dapat membagi waktu. Nah, jadi saya merasa kewalahan dengan istri, ya, sehingga untuk pakan sampai tidak sempat lagi saya merebusnya. Nah, jadi begitu dapat dari pasar, langsung kita lemparkan ke ayam. Nah, itulah yang dimakan sama ayam, jadi tanpa kita rebus kembali. Dan kemudian tibalah pada musimnya, musim penghujan. Nah, ternyata tanah yang agak rendah terendam banjir. Namun tidak lama, hanya 1 hari airnya langsung kering. Tapi lokasinya agak becek. Di sanalah mungkin kekebalan tubuh pada ayam mulai berkurang. Nah, kemudian timbullah mungkin datang penyakit ya, mungkin yang dari kelembapan tanah itu tadi, sehingga mulailah ayam dari satu ekor ya, terkena penyakit ya. Sore kena penyakit, besok begitu pagi dilihat udah mati. Nah, saya pikir itu penyakit biasa. Jadi saya biarkan saja tanpa saya kasih mungkin herbal ya, nggak ada, obat-obatan juga tidak ada. Ya mungkin itu hanya sekadar penyakit biasa saja yang mungkin tidak menular. Nah, kemudian besok harinya ternyata ya begitu pagi saya buka kandang sudah terberitakan sampai 7 ekor mati. Wah ini. Nah, itu. Jadi mulailah saya bingung cari untuk alternatif pengobatan. Saya kasih kunyit, saya kasih jahe, terus herbal, terus obat-obat ya yang untuk mengantisipasi. Ternyata sudah tidak mempan lagi. Mulailah berjatuhan, sehingga mungkin lebih kurang ada sekitar 100 ekor ya. Sampai biasanya istri membantu, begitu melihat ayam pada mati merasa sangat kecewa, sangat trauma ya. Jadi sampai sekarang untuk sementara istri sudah tidak mau lagi karena merasa sedih ya. Ayam begitu banyak, begitu masuk kandang biasanya rame mendekat, sekarang sudah tidak ada. Nah itu, jadi sekarang sayalah yang mengusahakan untuk melanjutkan. Yang saya lanjutkan inilah alhamdulillah, dari indukan yang mati dia meninggalkan telur dan anak yang sebagian, dan telurnya hampir menetas dari tinggal mati ya, ternyata karena kan saya punya alat penetas, saya masukkan mesin tetes, alhamdulillah menetas, masihlah tersisa 33 ekor. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada 33 ekor. Nah, inilah rencana saya, akan saya coba kembali untuk pelihara. Mudah-mudahan bisa berkembang dan akan saya jadikan indukan kembali. Nah, inilah suatu kendala. Jadi di sini saya hanya sekedar menyampaikan pengalaman saya, dan ini merupakan video pertama yang saya coba untuk saya share dan untuk berbagi ke rekan-rekan yang seprofesi dan sehobi di dalam beternak ayam kampung. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Kalau memang ada mungkin komentar atau saran atau mungkin ya masukan untuk saya untuk memajukan ayam kampung ini sangat saya harapkan. Jadi mungkin bisalah rekan-rekan semua yang menonton video ini mensubscribe ya, like dan share ke teman-teman lain, karena ini merupakan video awal saya. Mudah-mudahan dengan adanya perkembangan video ini, ayam saya makin berkembang dan saya juga makin semangat, nah sehingga bisa ya
mencari apa kira-kira gimana untuk supaya sukses ya menangani penyakit, memperbanyak atau mengembangkan kembali ayam ini, dan mungkin bisa ayam ini kita jadikan jadi bisnis utama saya. Nah, ini. Jadi mungkin saya rasa sampai di sini dulu pengalaman yang saya sampaikan, dan ayam-ayam ini ya, mudah-mudahan terus berkembang dan semakin maju, mudah-mudahan doakan menjadi peternak sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya terima kasih ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.